Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan kegiatan belajar hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan tema 1, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, dan kali ini kita sudah masuk pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum dimulai, seperti biasa, marilah kita bersama berdoa dari rumah masing-masing dengan harapan semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Kita mulai dengan mempelajari kekayaan dan keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada. Ini berdasarkan Kepala Badan Informasi Geospasial. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya kita akan melihat peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia. Kalian perhatikan dari gambar ini, terdapat sebuah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia. Ini diambil dari data tahun 2010. Di peta ini juga terdapat legenda berwarna yang menunjukkan daerah-daerah di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduknya. Dari peta ini kita bisa mengetahui pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa, yaitu lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Pulau Papua, yaitu 10-49 orang per kilometer perseginya. Nah, coba kalian cari tahu daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di pulau besar, terkait dengan tingkat kepadatan penduduknya. Berikutnya adalah peta persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Di sini terdapat sebuah peta yang menunjukkan suku-suku yang mendiami setiap daerah di wilayah Indonesia. Persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Setelah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas, akan kita sebutkan suku-suku yang berada di beberapa pulau besar di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Suku-suku yang berada di Pulau Jawa diantaranya adalah suku Jawa, Sunda, Betawi, Banten, Cirebon, Baduy, Tengger, Madura, Osing, dan ada beberapa suku yang lain. Kemudian di Pulau Sumatera ada beberapa suku yang tinggal di sana, yaitu ada suku Aceh, Minangkabau, Gayo, Alas, Mandailing, Angkola, Melayu, Kubu, Komering, dan lain-lain, masih banyak sekali. Selanjutnya di Pulau Kalimantan kita bisa menemui beberapa suku lagi, yaitu suku Dayak,
Banjar, Melayu, Lawangan, Ngaju, Punan, Bahau, Kayan, Murut, dan lain-lain. Kemudian di Pulau Sulawesi kita juga bisa menjumpai beberapa suku di sana. Di antaranya adalah suku Bugis, Luwu, Mandar, Mekongka, Tosadan, Toseko, Bungku, Makassar, Uluma, dan lain-lain. Selanjutnya, suku-suku yang berada di Pulau Papua. Di sana juga terdapat banyak suku. Di antaranya adalah ada suku Dani, kemudian Sanggi, Yavi, Asmat, Muyu, Mimika, Wendamen, Serwi, Warupen, dan lain-lain. Kemudian di Pulau Nusa Tenggara juga terdapat berbagai suku. Ada suku Sasak, kemudian Bima, Dodonggo, Manggarai, Ende, Marantuka, Solor, Pantar, Antoni, dan lain-lain. Selanjutnya di Pulau Bali ada suku Bali yang beragama Hindu. Kebanyakan di sana adalah suku Bali. Kemudian ada suku Nyamaselam. Suku Nyamaselam ini adalah suku di Bali yang beragama Islam. Selanjutnya di Kepulauan Maluku. Di sana juga ada berbagai suku. Ada suku Morotai, Galela, Tobelo, Suli, Patani, Bacan, Weda, Ambon, Ternate, dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa suku yang ada di beberapa pulau besar di Indonesia. Nah, tentunya masih banyak lagi suku-suku lain yang mendiami wilayah-wilayah di Indonesia. Coba kalian cari tahu secara mandiri. Selanjutnya kita akan mempelajari keberagaman agama di Indonesia. Nah, tentunya kita sudah tahu selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Di sini terdapat peta dengan kode warna untuk menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Dari sini kita ketahui bahwa agama Islam itu ada di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku, merupakan agama mayoritas. Kemudian di Pulau Papua tidak ada tanda warna atau kode warna agama Islam. Bukan berarti di sana tidak ada orang Islam, tetap ada, tapi di sana menjadi minoritas. Kemudian Katolik berada di daerah Nusa Tenggara, kemudian Papua, di Kalimantan juga ada. Kemudian agama Buddha di sini tidak diberi tanda warna kuning, bukan berarti tidak ada yang menganut agama Buddha. Ada, tapi jumlahnya minoritas sehingga tidak disebutkan. Kemudian Kristen juga sama, ada di sebagian wilayah Kalimantan, kemudian di Nusa Tenggara, dan di wilayah Papua. Agama Hindu berada di Kalimantan bagian barat, kemudian ada di Pulau Bali. Ini merupakan daerah mayoritas. Kemudian agama Konghucu di sini memang tidak diberi kode warna, sama seperti Buddha, bukan berarti tidak ada yang menganut agama Konghucu. Ada, tapi jumlahnya minoritas. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama, kemudian kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama diantaranya yaitu 1. Kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Misalkan agama Islam itu di Indonesia banyak sekali alirannya. Jika tidak saling toleransi, maka bisa saling bermusuhan meskipun dalam satu agama. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antara masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Selanjutnya kita akan mempelajari nilai-nilai luhur sila Pancasila. Kita mulai dari sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhurnya: bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhurnya yaitu berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang kesusahan. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai luhurnya gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri.
Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai luhur yang terkandung yaitu pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Kemudian sila kelima atau sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhurnya memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Indonesia sebagai bangsa yang besar. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian melanjutkan belajar secara mandiri di rumah dengan membaca buku di LKS atau bisa membaca buku paket yang sudah Pak Adib bagikan di website kelas 5. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.